Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang indahnya persaudaraan atau bisa juga disebut dengan ukhuwah. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Baik, marilah kita simak pembelajaran berikut ini. Sebelumnya, kita harus mengetahui kompetensi dasar yang harus dicapai dalam materi pembelajaran hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian ukhuwah. Ukhuwah secara bahasa, dalam bahasa Arab, yaitu ikhwatun, yang berarti ikatan, persaudaraan, dan cinta. Sedangkan secara istilah, yaitu ikatan jiwa yang melahirkan perasaan kasih sayang, cinta, dan penghormatan yang mendalam terhadap setiap orang. Nah, ikatan jiwa ini diikat oleh akidah Islam, iman, dan takwa. Ukhuwah ini sangat identik dengan kerukunan yang dimiliki umat Islam. Selanjutnya ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai seorang mukmin itu semuanya saling bersaudara. Dan kita dianjurkan untuk memperbaiki persaudaraan kita atau mendamaikan antara kedua saudara kita yang berselisih. Berikutnya isi dan kandungan ayat. Yang pertama, akhlak menjadi landasan dalam keluarga maupun masyarakat. Nah, betul sekali nih bahwasanya akhlak itu menjadi penting di dalam persaudaraan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Karena dengan kita memiliki akhlak mulia, maka dengan mudah kita akan mencapai ketenangan, ketentraman, dan keharmonisan di dalam hubungan. Nah, hal inilah yang menjadi dambaan setiap orang. Yang kedua, antar sesama orang beriman itu bersaudara. Nah, untuk itu kita harus sehati dan sejiwa dalam mengarungi kehidupan ini. Suka dan duka atau senang dan sedih itu dirasakan bersama-sama. Yang ketiga, dengan ukhuwah Islamiyah, musuh Islam akan gentar. Nah, dengan ukhuwah Islamiyah inilah makanya kita harus dijalin cara kokoh dan kuat, sehingga pihak lain akan segan atau gentar menghadapi umat Islam. Selanjutnya, ukhuwah Islamiyah bukan hanya bersanding erat dengan sesama muslim, namun persaudaraan dengan sesama bangsa atau negara. Nah, ukhuwah ini dijalin tidak hanya sebagai sesama saudara muslim saja, tetapi kita juga menjalin persaudaraan sesama bangsa atau negara yang disebut juga dengan ukhuwah watoniyah. Nah, kalau ukhuwah Islamiyah ini persaudaraan antar muslim, sedangkan ukhuwah watoniyah ini persaudaraan antar sesama bangsa dan negara.
Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan ukhuwah basyariah, yaitu persaudaraan yang dijalin karena sesama makhluk, yaitu seperti manusia dengan manusia, kita sebagai manusia dengan hewan, dengan lingkungan, itu kita harus saling bersaudara, artinya kita saling melindungi, menjaga, memelihara, tidak menyakiti, seperti itu. Nah, yang terakhir, persaudaraan yang terjalin antar sesama muslim didasari iman atau akidah dan keturunan. Dengan kita memahami hal ini, maka antar sesama muslim harus menyatu lahir dan batin, senasib, sependeritaan, sedih dan gembira sama-sama dirasakan. Jadi kita sama-sama merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita tidak hanya senang di atas penderitaan orang lain, tetapi ikut merasakan penderitaan orang lain, ikut merasakan kesulitan orang lain, peduli antar sesama. Selanjutnya, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Yang pertama, perlunya setiap umat menjaga martabat dan kemuliaan agama Islam dengan baik. Nah, bagaimana sih caranya kita menjaga martabat dan kemuliaan agama Islam dengan baik? Salah satu caranya yaitu dengan kita menjauhi atau menghindari sikap dan perilaku yang buruk. Karena dengan kita berperilaku buruk, itu akan mencitrakan agama Islam yang buruk. Tetapi sebaliknya, dengan kita berperilaku yang baik, maka citra agama Islam itu pun juga akan baik. Yang kedua, yaitu memahami Islam secara utuh. Nah, dengan kita memahami Islam secara utuh, maka kita akan terhindar yang namanya perpecahan antar muslim, perpecahan antar umat, dan tidak rentan dengan masalah-masalah. Selanjutnya, menjauhi sikap fanatisme yang berlebihan karena mengakibatkan masalah kecil menjadi besar. Sudah pasti ya bahwasanya fanatisme itu berlebihan. Di dalam Islam, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, karena akan menimbulkan perpecahan atau masalah baru. Selanjutnya yaitu terus menumbuhkan sikap saling bersaudara antar umat lainnya dan antar sesama makhluk. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita sama umat Islam ya saling bersilaturahmi, saling tolong-menolong, dan juga sesama makhluk seperti kepada tumbuhan kita saling menjaga, merawat, memelihara. Terhadap hewan kita tidak boleh menyakiti dan harus saling melindungi. Adapun hadis yang menjelaskan tentang ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibni Mut'aim radhiyallahu anhu qala Sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qati', yang artinya diriwayatkan dari Jubair bin Mut'aim radhiyallahu anhu bahwa dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang memutuskan hubungan atau silaturahmi tidak akan masuk surga. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ancaman orang yang memutuskan hubungan atau silaturahmi itu tidak akan masuk ke dalam syurga. Summa nauzubillah. Selanjutnya yaitu makna dan maksud hadis. Yang pertama, keharusan untuk menjalin hubungan silaturahmi baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya kita dianjurkan untuk selalu menjalin hubungan silaturahmi. Karena kenapa? Karena dengan kita
Menjalinkan hubungan silaturahmi insya Allah akan memanjangkan umur kita, dimudahkan rezeki kita. Selain itu juga terdapat ancaman bagi orang yang memutus silaturahmi, yaitu tidak akan masuk ke dalam surga. Lalu, dalam lingkungan kecil di sini dimaksud yaitu lingkungan pertemanan ataupun lingkungan kekeluargaan. Dan lingkungan besar di sini yang dimaksud yaitu dalam tatanan kemasyarakatan, negara, bahkan antar warga dunia. Yang kedua, berperan aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, bertengkar, atau berselisih. Nah, ketika ada seseorang, baik itu teman kita atau siapapun itu, yang melakukan pertikaian atau pertengkaran, maka di situ kita harus berperan aktif. Artinya kita ikut serta dalam mencarikan solusi, menemukan solusi, agar permasalahan itu selesai. Maka dengan permasalahan itu selesai, semuanya akan rukun kembali, akan damai kembali. Selanjutnya, berusaha agar diri kita tidak menjadi pelaku dalam memutuskan tali persaudaraan atau silaturahmi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di dalam hadis ini bahwasanya ancamannya begitu besar. Untuk itu kita harus selalu berusaha berikhtiar untuk menjauhkan diri kita agar tidak menjadi pelaku dalam memutuskan tali silaturahmi. Yang terakhir yaitu manfaat dan hikmah ukhuwah. Yang pertama, dapat menambah dan menjalin relasi yang lebih banyak lagi. Nah, dengan kita menjalin persaudaraan, maka akan menambahkan dan menjalin hubungan kita yang lebih banyak lagi. Yang kedua, mencintai karena Allah akan mendatangkan iman yang akan mengantarkan ke surga. Dengan kita mencintai saudara-saudara kita, maka kita akan mengantarkan ke surga. Yang selanjutnya, ukhuwah akan melahirkan akhlak yang sempurna. Dengan kita memperbaiki persaudaraan kita, ukhuwah kita, maka akan melahirkan akhlak yang sempurna. Yang keempat, ukhuwah akan memperkokoh kekuatan kaum muslim. Nah, kaum muslim ini bisa kokoh dan kuat apabila persaudaraan antar muslim ini bisa saling bersaudara dengan baik. Artinya tidak ada perpecahan atau perselisihan. Yang terakhir, dapat mempererat jalinan kekeluargaan dan persaudaraan sesama manusia. Nah, dengan kita menjaga persaudaraan kita, maka hubungan kita akan semakin erat. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini mengenai indahnya persaudaraan atau ukhuwah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di like dan subscribe ya, supaya ibu semakin semangat lagi untuk membuat video pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.